mari kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya saya makin semangat untuk update video-video terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Furqoni. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung penjumlahan pecahan biasa. Nah, ketika kalian menemukan soal penjumlahan pecahan biasa, ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama yaitu pecahannya memiliki penyebut yang sama. Sedangkan kemungkinan yang kedua, pecahannya itu memiliki penyebut yang berbeda. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara mengerjakannya. Mulai dari jika penyebutnya sama. Nah, misalkan nih, pecahannya itu A per C ditambah B per C. Perhatikan teman-teman, di sini penyebutnya itu sudah sama, yaitu C. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya ini kita biarkan atau tetap nilainya. Sehingga operasi ini bisa kita tulis juga menjadi seperti ini. A ditambah B per C. Biar makin jelas, kita coba dengan contoh soal. Misalkan nih, 3 per 10 ditambah 5 per 10. Nah, di sini penyebutnya sama-sama 10. Maka kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 3 dan 5. Maka operasinya juga bisa kita tulis menjadi seperti ini. 3 ditambah 5 per 10. Oke, kita langsung saja jumlahkan. 3 ditambah 5 berarti 8. Maka hasilnya adalah 8 per 10. Oke, ternyata gampang banget ya jika penyebutnya sama. Lalu bagaimana jika penyebutnya itu berbeda? Nah, jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebut dari pecahan tersebut. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Kita mulai dari cara yang pertama. Misalkan nih, penjumlahan pecahannya itu A per B ditambah C per D. Nah, kita akan mengubah penyebutnya ini menjadi hasil kali dari penyebutnya. Berarti penyebutnya menjadi B dikali D. Nah, di sini kan A per B. Biar penyebutnya menjadi B kali D atau BD, maka pembilang dan penyebutnya ini kita kalikan dengan D. Berarti di sini dikali dengan D, yang sini juga dikali dengan D. Kemudian pecahan yang satunya, di sini C dan C per D. Biar penyebutnya menjadi B dikali D, maka pembilangnya ini dikali B, kemudian penyebutnya kita kali B juga. Atau bisa kita tulis juga menjadi seperti ini. Dikali B, ini dikali B. Maka penjumlahan ini juga bisa kita tulis menjadi seperti ini. AD per BD ditambah BC per BD. Nah, perhatikan teman-teman, di sini penyebutnya sudah sama-sama BD. Jadi, kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Sehingga bisa kita tulis menjadi seperti ini. AD ditambah BC per BD. Oke teman-teman, perhatikan. Di sini AD itu sama saja dengan A dikali D. Kemudian BC itu sama saja dengan B dikali C. Kemudian
Yang BD ini penyebutnya sama saja dengan B dikali D. Jadi skemanya seperti itu. Yang sini berarti pembilang dari pecahan pertama dikali penyebut pecahan kedua. Kemudian yang di sini itu penyebut kedua dikali dengan penyebut pecahan yang pertama dikali dengan pembilang penyebut kedua. Kemudian yang di sini adalah hasil kali dari penyebut dua pecahan tersebut. Oke. Biar makin jelas kita coba gunakan contoh soal. Misalkan nih, di sini 3/4 ditambah 2/5. Nah, kita kalikan dulu pembilang pecahan pertama dengan penyebut bilangan kedua. Berarti di sini 3 dikali 5. Kemudian ditambah dengan hasil kali dari penyebut pecahan kedua dikali penyebut pecahan pertama dikali dengan pembilang bilangan kedua. Berarti ditambah 2 dikali 4. Kemudian penyebutnya ini hasil kali dari penyebut kedua pecahan, yaitu 4 dikali 5. Oke, maka hasilnya adalah, kita hitung hasil kalinya ini. Berarti 3 dikali 5 itu 15, kemudian ditambah dengan 2 dikali 4 itu 8, kemudian penyebutnya adalah 4 dikali 5, yaitu 20. Nah, sekarang kita jumlahkan saja pembilangnya ini. 5 ditambah 8, berarti 23, penyebutnya 20. Nah, di sini 23 itu lebih besar daripada 20, atau pembilang itu lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 23/20 itu kan nilainya sama seperti 20/20 ditambah 3/20. 20/20 kan 1, ditambah 3/20, berarti bentuk pecahan campurannya adalah 1 3/20. Oke, gampang banget ya. Itu adalah cara yang pertama untuk menyamakan penyebut pecahan. Oke, sekarang kita coba gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan cara mengubah penyebutnya menjadi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. Biar makin jelas, kita coba dengan contoh soal. Misalkan nih, di sini 3/4 ditambah 5/6. Nah, di sini penyebutnya itu 4 dan 6. Maka kita harus mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6. Kita mulai dari kelipatan 4. Kelipatan 4 kan ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Perhatikan teman-teman, di sini di kelipatan 4 itu ada 12, dan kelipatan 6 ini ada 12. Nah, jadi 12 ini adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6. Nah, berarti kita akan mengubah kedua pecahan ini menjadi penyebutnya itu 12. Oke, mulai dari 3/4 kita ubah menjadi penyebutnya per 12. 4 dikali berapa agar jadi 12? Berarti dikali 3. Maka pembilangnya kita kalikan juga agar nilainya itu tetap. Berarti 3 dikali 3 itu 9. Kemudian ditambah dengan, berarti di sini 6-nya kita ubah menjadi per 12. 6 dikali berapa agar jadi 12? Berarti dikali 2, maka pembilangnya kita kalikan 2 juga. Maka 2 dikali 5 yaitu 10.
Oke, penyebutnya sudah sama-sama 12 nih. Jadi bisa kita tulis menjadi 9 ditambah 10 per 12. Oke, kita langsung jumlahkan saja pembilangnya. 9 ditambah 10 berarti 19. Maka hasilnya adalah 19 per 12. Nah, 19 ini kan lebih besar daripada 12 atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 19 per 12 itu kan nilainya sama seperti 12 per 12 ditambah 7 per 12. 12 per 12 itu hasilnya 1. Maka ditambah 7 per 12, maka bentuk pecahan campurannya adalah 1, 7 per 12. Oke, gampang banget ya. Itu adalah cara kedua untuk menyamakan penyebut pecahan. Nah, saya sarankan kalian menggunakan cara ini karena bisa saja kalau menggunakan cara yang pertama, hasil kali dari penyebutnya ini lebih besar daripada KPK-nya. Coba perhatikan di sini kalau menggunakan hasil kali dari penyebutnya kan 4 dikali 6 berarti 24. Nah, 24 kan lebih besar daripada 12. Jadi, mending kalian gunakan yang 12 saja biar tidak terlalu sulit untuk menghitungnya. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan mengubah ke bentuk yang lebih sederhana. Misalnya tuh, contohnya seperti ini. Di sini ada 5 per 6 ditambah 8 per 12. Nah, 8 per 12 ini masih bisa kita sederhanakan lagi kan. Biar jadi 6, maka penyebutnya ini kita bagi 2. Berarti di sini penyebutnya kita bagi 2. Pembilangnya kita bagi 2 juga. Maka operasi pecahannya bisa kita tulis menjadi 5 per 6 ditambah 4 per 6. Di sini penyebutnya sudah sama-sama 6. Maka penjumlahan ini bisa kita tulis menjadi 5 ditambah 4 per 6. Nah, kita langsung saja hitung penjumlahannya. 5 ditambah 4 itu 9, maka hasilnya adalah 9 per 6. Di sini 9 per 6 masih bisa kita sederhanakan lagi. Karena 9 itu sama-sama kelipatan 3, berarti bisa kita bagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 9 dibagi 3 itu 3, 6 dibagi 3 itu 2, berarti hasilnya adalah 3 per 2. 3 per 2 bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran karena pembilangnya ini 3 lebih besar daripada penyebutnya yaitu 2. 3 per 2 itu nilainya sama seperti 2 per 2 ditambah 1 per 2. 2 per 2 itu 1, kemudian ditambah 1 per 2 atau setengah, maka hasilnya adalah 1 setengah. Oke, ternyata gampang banget ya teman-teman untuk melakukan penjumlahan pecahan biasa. Jika penyebutnya sama, maka teman-teman cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Kemudian, jika penyebutnya berbeda, teman-teman harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bisa dengan mengubah penyebutnya menjadi hasil kali dari penyebut, kemudian mengubah penyebutnya menjadi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya, atau cara yang ketiga ini dengan cara mengubah pecahannya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.